Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sedekah merupakan amalan yang mulia dengan banyak keutamaan. Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang menyedekahkan harta di jalannya akan diberi balasan yang berlipat ganda. Mereka juga akan mendapatkan pahala yang mulia dari sedekahnya itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan atau balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Quran surat Al-Hadid ayat 18. Sedekah tidak hanya berbentuk harta benda. Sedekah juga bisa dilakukan dalam bentuk non-materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikiran, mengajarkan ilmu dan semacamnya. Ada beberapa jenis sedekah yang paling utama jika dilaksanakan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya semata. Berikut 10 jenis sedekah yang paling utama. Yang pertama, sedekah khafiyah. Sedekah khafiyah adalah sedekah yang dilakukan dengan cara tersembunyi. Sedekah ini juga biasanya disebut dengan sedekah sir. Sedekah khafiyah ini merupakan sedekah yang paling utama sebab dilakukan secara tersembunyi, ikhlas, dan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 271, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan, itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Yang kedua, sedekah dalam keadaan sehat dan kuat. Sedekah yang dilakukan dalam kondisi yang sehat lebih utama dibandingkan dengan sedekah yang dilakukan dalam keadaan sakit, seperti misalnya dalam bentuk wasiat setelah meninggal. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang menemui Nabi Muhammad SAW. Lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang pahalanya paling besar?" Nabi SAW menjawab, "Engkau bersedekah dalam keadaan sehat, sangat menyayangi harta, takut miskin, dan mengharapkan kekayaan. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah ketika ruh atau nyawa sampai di tenggorokan atau hampir meninggal, barulah engkau berwasiat untuk si anu sekian, untuk si anu sekian, padahal waktu itu kekayaan sudah menjadi hak ahli waris." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sedekah dari kelebihan harta. Sedekah ini dilakukan ketika kehidupan dalam rumah tangga sudah mampu terpenuhi, sementara mereka memiliki harta yang lebih dan dibagikan kepada orang yang membutuhkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, "Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka infakkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Yang keempat, sedekah sesuai dengan kemampuan. Sedekah sesuai dengan kemampuan, baik sedikit maupun banyak, juga merupakan sedekah yang utama. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah yang sesuai dengan kemampuan, dan dahulukanlah orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kelima, sedekah kepada keluarga atau istri dan anak. Bersedekah tidak hanya dapat dilakukan dengan memberi kepada orang lain, namun memberi kepada keluarga termasuk istri dan anak juga termasuk dalam sedekah utama. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis Imam Muslim. Rasulullah SAW menjelaskan, ada 4 macam dinar atau harta dan penggunaannya. 1 dinar engkau berikan kepada orang miskin. 1 dinar engkau belanjakan untuk membebaskan hamba sahaya. 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah. Dan 1 dinar lagi engkau nafkahkan kepada keluargamu. Yang paling utama dari keempatnya adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, sedekah kepada kerabat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, bersedekah kepada orang miskin itu termasuk sedekah, dan bersedekah kepada kerabat ada 2 keuntungan, termasuk sedekah dan menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Yang ketujuh, sedekah kepada tetangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk berbuat baik kepada tetangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Yang kedelapan, sedekah kepada kawan seperjuangan di jalan Allah. Sedekah kepada kawan seperjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk sedekah yang utama. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama dinar atau harta yang diinfakkan oleh seseorang ialah dinar yang diinfakkan untuk keluarganya, lalu dinar yang diinfakkan untuk kendaraan dalam perjuangan fisabilillah, dan dinar yang diinfakkan untuk membantu kawan-kawan seperjuangannya fisabilillah. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, sedekah untuk keperluan jihad fisabilillah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama sedekah adalah ia kemah atau untuk berteduh dan beristirahat fisabilillah. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Yang ke-10, sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir, yang meskipun orang yang memberikan sedekah telah meninggal dunia. Salah satu contoh sedekah jariyah adalah membangun masjid, menyebarkan ilmu, serta menciptakan berbagai hal yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat untuk jangka yang panjang. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.